Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa, penggiat ekonomi, keuangan perbankan, dan perbankan syariah. Ketemu lagi ya, pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari pembangunan berkelanjutan, tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ya, kemudian keuangan berkelanjutan, ada green economy ya, circular economy dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat, sebetulnya apa ya produk-produk green economy atau produk-produk berbasis green itu apa? Nah, ini yang kita akan diskusikan pada kesempatan kali ini, produk-produk apa saja yang termasuk green economy. Ini saya kira cukup menarik sehingga tidak, hanya sekedar cerita, tapi sebetulnya apa yang bisa dikembangkan oleh perbankan ataupun sektor jasa keuangan lainnya ya. Kesempatan kali ini sekali lagi kita akan berdiskusi mengenai produk-produk green finance, produk-produk hijau yang merupakan pembiayaan masa depan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dunia saat ini menghadapi suatu risiko yang sangat besar ya, yang risiko bisa bersifat katastrofik risk ya, sifatnya masif, yaitu risiko apa? Risiko terkait dengan risiko lingkungan. Bagaimana kita tidak bisa mengelola lingkungan tempat kita tinggal, mengelola bumi ini sehingga tidak bisa sustain dan tidak bisa berkelanjutan. Nah, green financing ini merupakan suatu produk hijau yang merupakan produk masa depan bagi sektor jasa keuangan. Nah, seperti yang diutarakan di depan tadi, sebenarnya apa saja terkait dengan green financing ini ya. Sebelum kita masuk kepada produknya, kita akan bahas dulu ya regulasinya seperti apa. Nah, kita ketahui bahwasanya regulasi jasa keuangan Indonesia itu adalah di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan sangat mendukung produk-produk terkait dengan green financing ya. Jadi kalau kita lihat di POJK nomor 51, OJK mengeluarkan POJK ya tentang keuangan berkelanjutan, tentang sustainable finance. Dan OJK juga telah menerbitkan satu peraturan tentang persyaratan efek bersifat berwawasan lingkungan, yaitu melalui OJK nomor 60 tahun 2017. Ini untuk memberi gambaran, untuk memberikan guidance ya, panduan bagi perusahaan-perusahaan yang hendak menerbitkan green sukuk atau green bond. Nah, semua ketentuan-ketentuan ini itu dapat dilihat dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan tahun 2015-2019 yang merupakan tahap pertama. Dan OJK juga pada tahun 2021 itu mengeluarkan ya Roadmap Keuangan Berkelanjutan tahap kedua yang isinya juga sangat menarik ya tentang taksonomi hijau Indonesia tahun 2021-2025. Nah, videonya sudah ada ya, tinggal lihat aja di video-video sebelumnya. Hal lainnya ya yang mendukung green financing ini adalah komitmen ya. Komitmen Indonesia kepada negara-negara internasional terkait dengan komitmen di Paris Agreement tentunya, yaitu terkait bagaimana KPI dari Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca atau GRK ya, gas rumah kaca sebesar 29%. Nah, ini merupakan tantangan sendiri. Nah, topik tentang ini, tentang khusus tentang zero emission juga akan kita rekan-rekan sekalian dapat melihat di video-video saya selanjutnya. Nah, kembali tadi ke pertanyaannya. Sebetulnya produk kegiatan usaha berkelanjutan itu apa ya? Apa jenisnya? Ya, kita mesti mengetahui walaupun di taksonomi hijau itu ada ya, tetapi secara garis besarnya untuk lebih mempermudah kita lihat pemaparan berikut ini. Ya, jadi karena ketentuan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia itu ada 12 kategori keuangan yang masuk dalam kategori kegiatan usaha berkelanjutan ya. Ini kita bisa lihat yang pertama itu ada terkait dengan energi terbarukan. Apa yang termasuk energi terbarukan? Ya, nanti ada pada uraian berikutnya. Kemudian terkait dengan efisien energi, pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan ya. Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, kemudian pengelolaan air dan limbah, adaptasi perubahan iklim, produk eco-efficient, ya, kemudian bangunan berwawasan lingkungan, green building, kemudian kegiatan dan usaha lain ya yang terkait dengan yang berwawasan lingkungan. Nah, yang terakhir, yang ke-12 itu kegiatan usaha mikro kecil dan menengah. Ya, yang menariknya kegiatan usaha mikro kecil dan menengah ini
memang dicantumkan ya secara khusus di POJK nomor 51 ya. Tapi kalau terkait dengan green bond itu hanya ada 11 ya, tapi ditambahkan satu di POJK nomor 51 ditambahkan kekuatan usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi rekan-rekan pelajar mahasiswa kepenggiat ekonomi keuangan, perbankan dan syariah ya, kita bisa melihat ya di sini ada 12 kategori. Detailnya seperti apa? Artinya industri apa saja, usaha seperti apa saja, usaha perusahaan-perusahaan apa saja yang tergolong dalam kegiatan usaha berkelanjutan. Nah, sekarang kita lihat yang pertama. Jadi ya, yang pertama itu adalah mengenai energi terbarukan, ya, atau dikenal juga EBT, energi baru dan terbarukan, ya, renewable energy. Jadi kalau kita lihat jenis-jenis dari renewable energy ini sangat banyak ya. PLT itu pembangkit listrik ya, pembangkit listrik tenaga. Pertama ada tenaga surya, tenaga apa? Matahari. Kemudian tenaga angin, wind ya, tenaga air, water, biomasa, ada juga biogas, sampah kota juga dan panas bumi. Jadi kalau kita lihat renewable energy ini merupakan sumber listrik ya, sehingga pembangkit listrik tenaga surya, angin dan seterusnya itu merupakan renewable energy ya. Jadi berbeda dengan pembangkit listrik tenaga fosil ya, fosil seperti batu bara, kemudian solar dan sebagainya, itu bukan renewable energy. Baik rekan-rekan, kita lanjutkan. Yang nomor 2 itu terkait dengan efisiensi energi. Nah, jadi satu kegiatan usaha yang melakukan efisiensi energi itu dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha berkelanjutan juga. Ya, sebagai contoh, ini sebagai contoh kita lihat dengan mengganti mesin atau teknologi terbaru sehingga lebih efisien. Ini di industri ini banyak sekali ya, industri tekstil dan industri manufaktur lainnya, itu mesin berkembang sangat pesat. Sehingga kalau kita menggunakan mesin lama tidak efisien. Jadi kemudian mobil juga ya, mobil-mobil lama biasanya membutuhkan bahan bakar yang lebih banyak. Nah, itu contoh dari masalah penggantian mesin yang lebih efisien. Kemudian ada juga dengan misalnya menambah inverter ya, untuk penghemat AC misalnya, AC inverter ya, sehingga dayanya menjadi lebih kecil. Nah, yang paling sederhana ya, di rumah tangga kita bisa mengganti lampu kita dengan lampu LED. Nah, ini contoh kegiatan usaha berkelanjutan ya. Yang ketiga ini terkait dengan pencegahan ya, pencegahan polusi. Nah, ini sekalian sudah pasti ya. Jadi setiap kegiatan usaha yang bertujuan untuk mengurangi polusi udara ataupun suara dan sebagainya, itu dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha berkelanjutan. Contohnya ya, pengolahan pabrik limbah pabrik ataupun rumah tangga. Nah, ini kalau di perumahan yang rumah tangga contohnya ya, beberapa developer itu sudah mengembangkan pengolahan limbah, khusus limbah perumahan atau kompleks di perumahannya ya. Kemudian apalagi daur ulang dan pencegahan limbah, ini sama ya. Misalnya di rumah sakit ada proses limbahnya ya. Kemudian terkait dengan pengendalian gas rumah kaca ya, pengurangan penggunaan freon di AC misalnya dengan gas-gas lain yang tidak merusak ozon bumi ini. Ya, termasuk juga yang dalam pencegahan dan pengendalian polusi ini adalah pengurangan emisi udara. Ya, ini yang ketiga, kegiatan usaha yang ketiga. Kegiatan usaha yang keempat adalah pengembangan pengelolaan sumber daya alam ya, dan lahan yang berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana yang banyak terlibat langsung sektor apa? Sektor pertanian ya, sektor kehutanan, perikanan berkelanjutan ya, tanaman organik, pertanian tanpa pestisida, pertanian menggunakan pupuk dari kompos. Nah, kalau yang skala lebih besar, ini contohnya perkebunan kelapa sawit, itu harus melakukan pembangunan berkelanjutannya, penggunaan lahan berkelanjutan juga. Nah, setiap perkebunan kelapa sawit itu harus memenuhi standar yang disebut dengan Roundtable Sustainable Palm Oil, yaitu standar internasional. Kalau tidak, perusahaan-perusahaan kelapa sawit itu tidak bisa melakukan ekspor terhadap produk-produk kelapa sawitnya. Nah, ada juga kalau yang sifatnya lokal Indonesia saja, yang disebut dengan Indonesia Sustainable Palm Oil, ISPO.
ISPO ya. Jadi kalau standarnya internasional ISPO, kalau yang sifatnya dalam negeri itu ISPO. Nah, yang kelima ya, yang kelima kegiatan usahanya adalah konservasi keanekaragaman hayati darat ataupun air. Ya, di sini kita lihat ya masalah hutan lestari, terumbu karang, irigasi, konservasi tanaman pangan hayati dan sebagainya. Jadi bila mana terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati itu masuk juga kegiatan usaha berkelanjutan. Nah, ini yang menarik nih ya, sudah mulai banyak sekarang adalah transportasi ramah lingkungan ya, bagaimana sekarang motor mobil listrik itu sudah banyak, sudah demikian majunya. Kemudian angkutan massal ya, MRT atau LRT di Jakarta itu merupakan moda transportasi massal, jumlahnya besar ya, itu termasuk juga kegiatan usaha berkelanjutan ya. Transportasi multimoda seperti di DKI sudah multimoda ya, terkait ya, misalnya dari kereta api, dari angkutan kotanya ke stasiun, lanjut ke MRT-nya, langsung ke LRT-nya dan sebagainya. Kemudian stasiun dan bandara dengan tenaga surya, ya ini juga merupakan suatu kegiatan usaha berkelanjutan juga ya terkait dengan transportasi ramah lingkungan. Nah, kemudian masalah pengelolaan air, ya ini saya kira jelas ya bahwasanya suatu usaha ya itu harus melakukan yang disebut dengan instalasi daur ulang air ya, atau instalasi pengolahan air limbahnya juga IPAL ya harus juga bagus. Sistem drainasi kota, bagaimana memitigasi banjir ya seperti yang di Jakarta dilakukan ya dengan melakukan membuat lubang-lubang pengairan ya lubang-lubang ke tanah, itu juga merupakan salah satu upaya ya, salah satu upaya untuk pengelolaan air ya ataupun air limbah. Nah, kemudian yang ke-8, produk yang terkait dengan adaptasi perubahan iklim. Jadi kalau kita lihat di sini, pembangunan yang concern terhadap perubahan iklim, ya ini termasuk juga kategori kegiatan usaha berkelanjutan. Ya, sebagai contoh, kalau kita melakukan konservasi terumbu karang, ya seperti yang di Jakarta, di pantai utara Jakarta itu ada konservasi terumbu karang, hutan mangrove, ya, kemudian pembangunan rumah yang tahan abrasi laut, ya termasuk juga terkait dengan apa? Dengan alat-alat kebakaran hutan nih di Sumatera, biasanya banyak tuh kalau musim kemarau itu terjadi pembakaran hutan. Ada kegiatan yang ke-9 adalah tentunya ya produk-produk ramah lingkungan ya, produk-produk yang memiliki yang eco efficient ya, si limbahnya tidak mengandung polutan ya. Nah, biasanya ada eco labeling, kemudian bagaimana memproses daur ulang limbah plastik dan juga limbah kertas. Nah, itu semua termasuk produk ramah lingkungan. Nah, kemudian kalau kita lihat selanjutnya nomor 10 ya, bangunan berwawasan lingkungan, green building. Nah, ini juga di Jakarta sudah mulai banyak nih ya bangunan bersertifikasi green building menggunakan material bangunan ramah lingkungan. Contohnya tidak menggunakan banyak bahan asbes misalnya. Kemudian bangunan di dalam juga ada taman ya, pertamanan terintegrasi dengan perumahannya. Jadi Jakarta ini banyak nih apartemen, gedung-gedung kantor ya, office yang sangat-sangat ramah lingkungan ya, sangat ramah lingkungan dan green ya, dan green. Nah, yang ke-11 ya, tentunya tadi ya semua kegiatan usaha berbasis kegiatan usaha berwawasan lingkungan ya, di luar dari yang 10. Dan di Indonesia ini ada ditambah juga ya bahwasanya kegiatan usaha yang masuk kategori apa UMKM, usaha mikro kecil dan menengah itu dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha berkelanjutan. Walaupun ini agak debatable ini Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, karena seharusnya yang termasuk ini adalah yang terkait dengan kegiatan usaha berkelanjutan, tidak semua UMKM. Tetapi OJK dalam hal ini memberi pertimbangan lain ya, karena terkait dengan Sustainable Development Goals, di situ ada untuk mengurangi kemiskinan. Nah, sekarang kira-kira ya capaian-capaian dari lembaga jasa keuangan terkait pengembangan kegiatan usaha berkelanjutan seperti apa ya? Kok belum terdengar nih? Ada beberapa kita terdengar bank-bank besar ya, bank-bank BUMN kita sudah memberi laporan ya, sudah memberikan
informasi kepada masyarakat. Sekarang kita lihat bagaimana sebetulnya bank-bank itu menyalurkan kepada produk yang masuk kategori kegiatan usaha berkelanjutan. Nah, ini dia datanya, data tahun sampai dengan 2021. Nah, kita lihat nih ya, penyaluran green finance oleh Bank BUMN. Ini kita ambil contoh 3 bank BUMN, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI. Dari tahun 2020 sampai 2021 grafiknya menunjukkan peningkatan. Ini kalau kita lihat ya sebagai contoh BRI dari 551 triliun mencapai 614 triliun. Bank Mandiri juga naik ya 167 menjadi 205. Kemudian BNI juga demikian dari 143 sampai 172. Luar biasa ya angkanya. Angka saya kira luar biasa ya, ratusan triliun. Tapi kita lihat nanti ini sebetulnya kategori kegiatan usaha berkelanjutan mana yang paling besar disupport oleh 3 bank BUMN ini. Makanya tadi kita lihat judulnya nih, penyaluran green finance oleh bank BUMN meningkat. Tapi, nah ini ada tapinya nih, rekan-rekan mahasiswa, pegiat ekonomi keuangan syariah dan perbankan ya. Nah, ini tadi ada 12 kegiatan ya, 12 kategori kegiatan usaha berkelanjutan ini ya, mulai energi terbarukan sampai dengan UMKM. Nah, sekarang kita lihat nih kinerja dari bank-bank BUMN terkait dengan penyaluran ke usaha yang masuk kategori kegiatan usaha berkelanjutan. Sekarang kita lihat angkanya nih. Ternyata ya, rekan-rekan sekalian ya, yang paling besar itu adalah masuk ke sektor UMKM. Ya, kalau kita lihat angkanya di sini ya kontribusinya 77%. Yang kedua kalau kita lihat itu pengelolaan sumber daya hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan. Ya, itu angkanya 14%. Yang lainnya masih 1, bahkan ada yang 0,0 ya. Jadi artinya ya kalau kita lihat penyaluran green finance oleh Bank BUMN memang meningkat, tetapi hanya kepada 2 kategori kegiatan usaha, yaitu apa? Pertama adalah sektor UMKM. Ya, dan pengelolaan sumber daya hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan. Nah ini yang seharusnya kita kritisi ya, jadi angka-angka ini memang sangat besar ya, ratusan triliun sebetulnya. Tapi ternyata Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa dan pegiat ekonomi keuangan syariah, sebagian besar itu masih kepada sektor atau segmen UMKM. Dan yang terkait dengan 11 sektor kegiatan usaha lainnya ternyata masih sangat kecil ya. Energi terbarukan hanya 1% ya. Efisiensi energi hanya 1%. Nah, yang ini yang 14% juga ini sebagian besar adalah terkait dengan penggunaan berkelanjutan. Ini adalah perkebunan kelapa sawit atau sektor perkebunan yang memang membutuhkan pembiayaan yang besar. Jadi ini saya kira tantangan ini buat bank-bank lainnya, termasuk juga Bank BUMN, untuk lebih masuk lagi ke sektor nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Ya. Jadi ini merupakan otokritik lah buat kita ya. Karena memang tidak mudah, sekali lagi tidak mudah untuk mengembangkan sektor atau nasabah yang masuk kategori kegiatan usaha berkelanjutan. Nah, sebetulnya rekan-rekan mahasiswa, pegiat ekonomi keuangan, perbankan dan perbankan syariah, potensi bisnis hijau ini sangat-sangat besar. Sehingga memang yang seperti kita sudah sebutkan ya, ini merupakan future product ya, future product ini sebetulnya yang bisa kita kembangkan karena potensinya yang sangat besar. Ambil contoh, saya di INEWS ya, jadi potensi EBT, energi baru dan terbarukan itu sebetulnya sangat besar ya di bidang energi listrik, kemudian tenaga angin ya dan sebagainya. Ya, energi tenaga air hidro ya itu juga sangat besar. Ini kalau dirupiahkan bisa ratusan triliunan juga ini investasi untuk ke sektor green finance ini. Jadi sebetulnya perbankan bisa masuk ke sektor-sektor ini ya tentunya dengan tidak melupakan aspek manajemen risikonya. Nah, ini yang agak unik ya. Jadi sekarang itu sudah mulai dikembangkan itu tentang pembangkit listrik tenaga surya atap. Ya, pembangkit listrik tenaga surya atap. Jadi di perumahan-perumahan itu sudah mulai banyak ya. Di atapnya itu ada semacam panel ya, panel penyerap tenaga surya. Ya, makanya disebut dengan pembangkit listrik tenaga surya atap. Ternyata potensinya sangat besar ya. Rekan-rekan sekalian itu sampai 63,7 triliun.
Ini saya kira peluang ya untuk bank yang fokus kepada perumahan, properti, bila mensyaratkan suatu developer yang kita disyaratkan untuk menggunakan pembangkit listrik tenaga surya atap ini, karena potensinya masih sangat besar. Ya, ini jadi kalau bicara potensi, yang terakhir yang lagi digalakkan ini adalah tentang electrical vehicle ya, tentang mobil listrik. Nah, ini kalau kita lihat trennya di Indonesia sudah meningkat ya, tahun 2020, kemudian 2025, 2030. Jadi saya kira mobil listrik ini merupakan mobil masa depan juga. Ini terkait dengan pengembangan green finance. Jadi sekali lagi ya, bahwasanya potensi dan peluang pengembangan industri terkait green finance ini sangat-sangat luas, dan saya kira sekali lagi bank ya sebagai lembaga jasa keuangan harus mempersiapkan internal capability-nya, meningkatkan internal capability untuk bisa memperkecil risiko terkait dengan pembangunan di sektor green finance. Saya kira itu, sama-sama kita berdoa semoga dimudahkan untuk semuanya, dan jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-komen, dan di-share. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.